Waalaikumsalam. Kami akan memaparkan tentang teknologi organisasi perusahaan dan solusi dalam implementasi teknologi. Dan perkenalkan saya sendiri Yusnadiati. Dengan saya Niko Wijaya. Dengan saya Biasa. Dengan saya Ramadan Suara. Baiklah yang akan dijelaskan oleh Niko Wijaya. Silakan. Oke, ini dari pembahasan ini tentang landasan teori. Dengan pengertian teori organisasi, menurut Sutabi, teknologi organisasi ialah perangkat sistem yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan informasi di dalam organisasi. Teknologi ini cukup mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi yang mendukung kelancaran proses bisnis dalam organisasi. Pembahasan implementasi teknologi dalam organisasi. Implementasi teknologi dalam organisasi biasanya melibatkan perangkat lunak seperti enterprise resource planning dan customer relationship management, serta perangkat keras seperti server dan perangkat jaringan. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Namun implementasi yang buruk dapat menyebabkan kegagalan sistem. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang. Permasalahan dalam penggunaan teknologi organisasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penerapan teknologi organisasi meliputi resistensi terhadap perubahan. Karyawan sering merasa takut dengan perubahan teknologi karena khawatir tidak mampu beradaptasi. Keterbatasan keterampilan karyawan. Banyak karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi baru secara optimal. Biaya implementasi yang tinggi, pengadaan dan implementasi teknologi membutuhkan biaya yang cukup besar, keamanan dan privasi data. Penerapan teknologi yang kurang memadai dapat menimbulkan risiko keamanan seperti kebocoran data atau serangan siber. Solusi atas permasalahan teknologi implementasi. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan teknologi statistik kepada karyawan agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Manajemen perubahan yang baik, mengelola perubahan dengan melibatkan seluruh pengikut kepentingan di dalam organisasi. Perencanaan anggaran yang efisien, melakukan analisis biaya dan manfaat sebelum mengadopsi teknologi baru. Keamanan data yang kuat, menerapkan langkah keamanan sumber yang kuat untuk melindungi data dan sistem organisasi. Baik, setelah yang dipaparkan oleh kelompok kami, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kepada kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Triadi Kaprizal, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana organisasi bisa mengatasi resistensi terhadap teknologi? Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Sri Dayan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dayanti, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi? Baiklah,
lagi? Kepada peserta Safina. Saya Safina Ananda ingin bertanya, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam teknologi organisasi tersebut? Silakan, sebelah sini ada yang mau nanya ini. Untuk pertanyaan ini, saya Muhammad Prayogi dari kelompok 3 ingin bertanya, apa peran kepemimpinan dalam adopsi dan implementasi teknologi yang sukses? Kami minta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan, mencari jawaban apa yang ditanyakan. Selagi menunggu teman yang mencari jawaban, kita ini dulu dong. Apa sih maksud dari teknologi AL itu? Ada yang tahu nggak teknologi AL itu seperti apa? Sudah juga pengen tahu teknologi AL. Apa maksudnya teknologi AL? AI. Iya, AI. Ada yang tahu nggak apa itu seperti apa teknologi AI? AI itu adalah suatu program yang diatur oleh suatu software yang bergerak di dalam internet. Jadi sistemnya itu adalah kayak sistem komputer robot. AI itu melebihi dari yang namanya Google. Lebih dari Google AI. Katanya itu kalau AI itu diterbitkan, hampir 75% sistem kerjanya kayak operasi. Nah, gitu ya kan? Jadi nanti kemungkinan kita ini akan di dunia kagetan ya, semacam canggih teknologi itu kita kalau misalnya sudah maksudnya semuanya serba sensor kan? Iya, nanti semuanya serba sensor. Nanti sesuatu misalnya kita mau menuju ke pesawat itu menggunakan suatu sensor mata kayak gitu kan. Yang itu memang yang menyerupai manusia otak, tapi sama jadi dikendalikan oleh robot. Kemudian penantian seperti itu sangat-sangat kita harapkan, apalagi kepemimpinan kita yang baru ini ya, dengan dilanjutnya industri. Nah itu kan nanti ada keterkaitannya dengan teknologi. Itu mudah-mudahan kepemimpinan kita yang baru ini Pak Prabowo, kecanggihan teknologi yang benar-benar kata orang Jepang itu dunia di luar dari jangkauan manusia. Tapi nanti Indonesia itu kecanggihan tentunya. Amin. Gimana? Kelompok saya mau saya bagaimana kelompok ini sudah bisa menjawab? Dengarkan siapa yang bertanya tadi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Prasetyo yang akan dijawab oleh Priyansa. Ya. Ya. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Prasetyo. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan bagaimana organisasi bisa mengatasi resistensi terhadap teknologi dengan sosialisasi, komunikasi yang jelas, dengan sosialisasi komunikasi yang jelas, perhatian karyawan dan melibatkan dalam proses perubahan.
Saudara Prasetyo, apakah Ada yang mau ditambah dari jawabannya? Sudah puas atau gimana? belum diulang lagi? Boleh, boleh ditambah. Boleh sekali. Saya akan menambahkan sedikit. Tadi kan saya bertanya bagaimana organisasi bisa mengatasi resistensi terhadap teknologi. Oke, saya tambah sedikit. Mungkin yang pertama itu adalah membuat rencana komunikasi tentang perubahan. Yang kedua membuat rencana pembelajaran dan ketiga membuat rencana penghargaan. Artinya Prasetyo tidak setuju dengan atas jawaban dari kelompok ini ya pertanyaannya, karena Prasetyo itu mau nangkol kemudian menyanggah apa yang diberikan oleh kelompok ini, benar nggak kayak gitu? Berarti pertanyaan itu yang diberikan oleh Prasetyo kurang jelas, jawabannya kurang jelas. Gimana Prasetyo? Sebelum Prasetyo perlu menambah lagi pertanyaannya dijawab oleh sendiri oleh Prasetyo. Jadi pertanyaan itu yang perlu ditanyakan atau perlu dijawab? Kemungkinan sih ditambah sedikit aja. Perlu ditambah, tapi nambahnya bukan Prasetyo misalnya. Yang menambahkan itu peserta lainnya dulu. Prasetyo itu dia menyanggah atas pertanyaan atau jawaban dari kelompok yang ditanya. Itu masih benar ya. Jadi artinya tolong dijelaskan lagi yang dijawab kalian tadi itu apa? Biar Prasetyo balance dengan yang tadi yang disampaikan. Tolong diulang lagi aja, ulang pertanyaannya. Nanti setelah kalian jawab, terima kasih sama saudara Prasetyo atas tambahannya. Lihat ya, Prasetyo Ya dulu, biar jelas. Dia tadi kurang jelas. Kami mengulang kembali jawaban dari pertanyaan Prasetyo dan terima kasih juga kepada Prasetyo. Sanggahan. Iya, Kepada silakan. Oke, baiklah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Prasetyo. Bagaimana organisasi bisa mengatasi resistensi terhadap teknologi? Jawabannya dengan sosialisasi, komunikasi yang jelas, pelatihan karyawan dan melibatkan mereka dalam proses perubahan. Tambah lagi. Namun dalam penerapannya organisasi menghadapi resistensi dari karyawan karena perubahan sistem kerja yang lebih kompleks. Selain itu biaya pemeliharaan sistem juga menjadi kendala besar. Bagaimana jawaban dari kelompok Prasetyo? Masih ada yang kurang? Ada yang kurang? Iya, pertama boleh dijelaskan sedikit tentang arti sosialisasi komunikasi itu? Ya. Yang jawaban yang kalian berikan tadi. Yang kalian berikan tadi kan dengan sosialisasi, komunikasi, dan pelatihan karyawan. Nah, sosialisasi tadi seperti apa dan ya contoh komunikasinya apa, terus pelatihan karyawannya apa? Baiklah, saya akan menjelaskan yang ditanyakan Prasetyo tentang sosialisasi. Sosialisasi itu seperti contohnya kita bersosialisasi dalam ruang lingkup seperti Kelas. dalam lingkup seperti kelas. Dalam menyampaikan sebuah Masukan. materi atau tidak
moderasi sama pelatihan dan oh iya. Oke, ya, kakak bantu jawab. Oke, yang dimaksud dengan sosialisasi itu contohnya kalau dalam satu program yaitu puskesmas itu kalangan dulu yang namanya suntik. Nah, itu suatu sosialisasi. Sosialisasi itu dari masyarakat ke masyarakat di samping untuk itu tentang apa yang akan dilakukan. Itu sosialisasi. Terus begitu seperti ini. Komunikasinya itu dimaksud dengan komunikasi itu kayak ini. Setiap kegiatan apa yang dilakukan itu harus ada yang namanya komunikasi di antara perangkat dengan yang dituju. Itu soal komunikasi. Ngerti nyambung? Yakin? Terus pelatihan itu dari tadi ke puskesmas tadi. Jadi setiap apa yang sudah disosialisasikan, sudah dikomunikasikan, perangkat itu sudah berjalan, sudah disampaikan ke semua masyarakat, pelatihan itu dijalankan oleh ke masyarakat. Efektif. Bagus. Baiklah, yang menjawab pertanyaan dari Sri Jayanti yang akan dijawab Yogi. Oh, dari pertanyaan dari Yogi yang akan dijawab oleh Yogi. Aduh, pertanyaan Yogi tadi itu apa peran kepemimpinan dalam organisasi, adopsi dan implementasi teknologi yang sukses? Kalau dari jawaban kami itu ada beberapa, cuman yang dengan peran-perannya baik, pemimpinan dapat memastikan bahwa adopsi dan implementasi teknologi dilakukan dengan strategi yang tepat, dukungan yang memadai, serta berdampak positif bagi organisasi. Waktu jelasin dikit, ada yang namanya susunannya itu ada visi strategi, yang kedua mendorong budaya inovasi, yang ketiga mengambil keputusan berbasis, yang keempat pemberdayaan karyawan, yang kelima manajemen perubahan, yang keenam komunikasi dan kolaborasi, yang ketujuh evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Bagaimana Yogi, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Jelas. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Salina Ananta yang akan dijawab oleh Rahmat Badrul Alam. Saya temukan pertanyaan Javina, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan organisasi tersebut? Solusi atas permasalahan teknologi organisasi, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan teknologi secara intensif kepada karyawan agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru, manajemen perubahan yang baik, mengelola perubahan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi, perencanaan anggaran yang efisiensi, melakukan analisis biaya dan manfaat sebelum mengadopsi teknologi baru, keamanan data yang kuat, menerapkan pengaturan hak, keamanan siber yang kuat, Bagaimana kepada Salina jawaban dari kelompok kami? Apakah sudah Ada yang mau dijelasin? Mau dijelasin ulang lagi? Boleh dibantu kira-kira? Boleh. Kepada yang akan silakan. Kepada Salina, saya ingin memperjelaskan jawaban dari Rahmat Badrul Alam. Apakah halu? Pelatihan karyawan memberikan pelatihan teknologi secara insentif kepada karyawan agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Manajemen perubahan yang baik, mengelola perubahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi. Perencanaan anggaran yang efisien, melakukan analisis biaya dan manfaat sebelum mengadopsi teknologi baru. Keamanan data yang kuat, menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dan sistem organisasi.
Baiklah, pada saat kita dengar apakah jawaban dari Dr. Fadli atau menambahkan? Menambah pertanyaan ya, bukan bagaimana? Sudah jelas belum? Terus kalau misalnya sudah jelas, mau menambahkan pertanyaan juga boleh. Pelatihan karyawan itu seperti apa? Pelatihan karyawan seperti apa? Keren. Tadi ada jawaban tentang pelatihan karyawan. Nah, Sabina mau minta tolong dengan kelompok kalian kita penjelasan lagi bagaimana nih, seperti apa pelatihan karyawan itu dalam teknologi, berkaitan dengan teknologi. Maksudnya seperti itu ya, Sabina? Sabina, maksudnya seperti itu. Kita mau menjelaskan tentang itu yang dimaksud dengan contoh pelatihan yang kayak apa? Apa yang dimaksud dengan pelatihan karyawan? Apa yang dia di lapangan atau dia di dalam pekerjaan itu? Kayak misalnya dia mencari menu yang pertama, tapi yang kayak gitu. Berarti yang dibilang itu sebagai contohnya. Benar. Selaku contoh dari pelatihan karyawan kegiatan yang dilakukan. Atau dia misalnya mencari pegawainya itu atau pelatihan dalam hal lain. Pelatihan yang dimaksud pelatihan karyawan itu yaitu karyawan yang baru bergabung. Karyawan yang baru bergabung berbagai kondisi bergabung saat karyawan perlu keterampilan baru. Saat karyawan kurang memiliki keterampilan dasar, ada perbedaan keterampilan di antara karyawan. Karyawan saat perusahaan ingin meningkatkan performa karyawan, itu saja yang kami akan jelaskan. Ada lagi? Pelatihan karyawan itu pegawai baru. Ya. Nah, maksud aku, kayak misalnya pegawai lama ini harus mengajari pegawai baru atau kan bosnya yang mengajarkan dia melatih. Kayak misalnya training nih, haruskah yang pegawai lama yang melatihnya atau hanya bosnya yang melatih? Harus ya karyawan yang lama. Tapi tadi nggak ada di situ karyawan. Ini sedikit. Oke, jadi kayak ini, Sabina, yang dimaksud dengan keterampilan karyawan itu, yang dimaksud dengan saudara dan itu, saya training pertama kali namanya baru bekerja. Yang dimaksud oleh Pina itu, yang melatih itu siapa? Itu kalau di setiap perusahaan itu ada yang namanya organisasi atau tempat yang masing-masing, dari HRD, Unti, karyawan biasa, nah itu kan berbeda. Biasanya itu yang melatih training itu di bagian HRD di salah satu perusahaan, yang lain itu HRD, entah itu HRD-nya baru ataupun lama, karena ada tugas job desk masing-masing. Gitu. Kalau adanya tidak berhalangan, Oh nggak bisa, karena ini setiap perusahaan itu kalau membuka suatu pelamaran, yang masuk ke dalam pelamaran itu, training itu karyawan dia yang mau diterima itu harus beroperasikan. Gak mungkin loh kalau misalkan yang perusahaan itu yang menerima berarti dia itu tidak mungkin. Ya, kalaupun memang sampai yang namanya tim berhalangan, suatu perusahaan berhalangan, HRD tim berhalangan, pasti ada yang lain yang terima. kalau misalnya dia diterima di perusahaan tersebut, bolehkah pegawai lama itu melatih pegawai baru itu? Boleh, balik ke yang saya bilang tadi, job desk-nya masing-masing. Contoh, ini kasih contoh nih, ini misal di perusahaan suatu pabrik, gitu loh kan, yang menerima tadi HRD, sudah dikasih tes oleh HRD, lewati juga dari HRD, masuk ke job desk dia, kerjaan dengan dia, pribadi dia bekerjanya itu di bagian packing. Pasti di bagian packing di produksi itu ada bagian kepala packing. Di bagian kepala training itu pasti dia ngajarin di situ. Setiap training itu pasti diajarin dulu yang mungkin dilepas langsung kerja.
Betul. Oke. Nah, ini jelas. Silakan saudara kelas, bagaimana? Mau lanjut lagi sesi kedua? Iya, masih ada pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Dayanti. Kegiatan teknologi dapat meningkatkan efisien dalam kegiatan organisasi. Jawabannya ada beberapa cara. Yang pertama, efisien komunikasi dan kolaborasi. Contohnya, misalnya Microsoft Teams atau dalam sistem pengulang korporasi video memungkinkan tim untuk berfungsi secara efisien. Yang kedua, pengolahan hubungan pelanggan yang lebih baik. Contohnya membantu dalam pengolahan dan mengatur interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, keamanan privasi data yang dibuat. Teknologi keamanan siber seperti enkripsi, firewall, dan autentifikasi. Upaya bahwa data kita sebagai platform melindungi data organisasi. Melindungi data organisasi dari ancaman eksternal, memastikan operasional berjalan lancar tanpa gangguan keamanan. Apakah jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya. Dimana tadi disebutkan ada platform kolaborasi digital, kemudiannya mengefisiensikan komunikasi dalam kolaborasi. Seterusnya ada customer relationship management, yang kemudiannya adalah pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih baik. Seterusnya ada keamanan yang dimana seperti cyber encryption, firewall, dan authenticity. Dapat. Terima kasih atas jawabannya. Itu dapat disampaikan. Gimana kita dapat memahami beberapa pertanyaan dari saudara-saudara tentang teknologi organisasi. Ada pun yang pertama, bagaimana organisasi bisa mengatasi degradasi terhadap teknologi. Yang kedua, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisien dalam kegiatan organisasi. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan organisasi, dan apa peran pemimpinan dalam adopsi dan implementasi teknologi yang sukses. Baiklah, itulah jawaban dari kami atas pertanyaan pada teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.